Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 apa kabar? Harapan saya selalu teman-teman ya. Aduh, senang saya masih bisa konsisten memberikan sesuatu yang ya dianggaplah mungkin insya Allah ada manfaatnya ya. Ya setidaknya kalau memang teman-teman sudah mengetahui dari dulu ya, setidaknya mengingatkan lah ya. Karena kalau nggak dipraktekkan kan bakal lupa gitu, makanya saya akan ingatkan terus. Terlebih buat teman-teman yang baru memiliki sebuah radio komunikasi ya, Kenwood TM281 ini insya Allah akan bermanfaat ya. Walaupun teman-teman seiring waktu dengan keberanian teman-teman kutak-katik menunya pasti akan ketemu, oh buat ini. Terlebih kalau teman-teman mempelajari buku manualnya. Wah, tapi entah kemana buku manual aja udah hilang. Wah, ribe ya. Banyak dicari di internet lah ya teman-teman ya, manual booknya. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit bukan pencerahan itulah apa ya, informasi perbedaan dari Sequel dan SSQ ya. Jadi kalau dari radio Kenwood tipe TM itu ada yang namanya SQL atau lebih dikenal dengan Sequel, dan ada SSQ ya. Jadi fungsinya untuk apa? Nah, akan saya terangkan ya sambil kita nyalakan radionya teman-teman. Nah, kalau standarnya namanya Sequel, jadi biar si radio tanpa menerima sinyal, kalau kita buka tanpa ada filter itu kan akan terdengar noise teman-teman ya, analog ya, noise. Tapi kalau kita atur seberapa daya filter dari radio ini untuk meredam noise, kita bisa atur dengan mengatur sequelnya. Tingkatannya dari 1 sampai 10 biasanya, tapi tergantung radionya ya. Jadi untuk radio TM281 saya perhatikan ya, kalau kita mau merubah sequelnya, teman-teman tinggal pijit function app dan sequel ya. Nah, ini ada sequel 1 ya. Saya akan lepasin tanpa ada filter dan akan bunyi gemerosok ya. Ini adalah bunyi dari perkusi analog begini ya. Nah, biar tidak menggerosok, teman-teman harus merubah bagian sequel. Terserah mau ke 1 sampai 9 ya, nggak masalah. Cuma kalau terlalu tinggi men-set sequel, apabila ada lawan bicara kita yang sinyalnya kecil, lemah, itu tidak akan bisa membuka sequelnya ya. Jadi alangkah baiknya sequel kita atur sesuai dengan kebutuhan, dan biasanya teman-teman banyak memposisikan sequel di angka 1 sampai 3 lah ya. Nah, di sini nih. Nah, ini kan menggerosok ya. Di 1. Ternyata kalau 1 masih menggerosok karena ada sinyal frekuensi liar, kita rubah ke 2, ke 3 ya. Pokoknya semakin besar angkanya, semakin tertutup, membutuhkan sinyal yang lebih besar. Nah, ini gunanya sequel. Tetapi ini radio dia sudah diberi semacam menu program. Jadi sequel 1 itu dia bisa menerima sinyal berapa dB kekuatannya teman-teman. Ngerti nggak? Jadi gimana ya? Saya juga agak bingung neranginnya. Jadi kalau radio ini ya, contoh sequel 1 dia itu akan diterima kalau sinyal masuk contohnya 10 dB. Di bawah 10 dB dia tidak akan masuk ya. Nah, yang mengatur harus 10, harus 15, harus 20 itu diatur oleh SSQ ya. Ngerti kan? Oke. Akan saya langsung praktekkan. Kita masuk ke menu ya teman-teman. Ini ada di menu, bukan ada display. Nah, ini dia. Ada di angka 8 dari menu. Namanya SSQ, kita klik saja, kita on-kan ya. Setelah kita on-kan, kita masuk ke layar lagi dan akan muncul ya seperti angka 1 nih ya. Jadi
Kalau ada sinyal dari luar, kekuatannya lebih dari angka 1, itu akan bisa membuka sequel. Ini bukan satu sequel teman-teman ya, akan bisa membuka sequelnya. Apabila sinyal yang masuk kurang dari 1, ini tidak bisa akan bunyi. Ya, saya contohkan teman-teman ya. Cara mengoperasikannya gimana? Mengoperasikannya sama, kita masuk ke function dulu, kita masuk ke sequel. Ya, nah ini dia. Kita atur bagian bawahnya. Perhatikan, ini sequel level teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nah, no, over ya. Ini terpisah dari sequel yang tadi teman-teman. Nah, ya, inilah sequel levelnya. Saya akan taruh di angka 3 saja ya. Nah, kalau ada sinyal lebih dari 3, taruhlah 3 itu 30 lah ya, dia akan terbuka. Kalau kurang dari 30, dia akan tertutup, gak bisa masuk ya. Ini sequel volumenya. Nah, sekarang saya akan nonaktifkan lagi sequel ininya ya, sequel volumenya saya akan off. Saya balik lagi ke bagian function, ke wrap, yang muncul adalah sequel 1 ya. Saya akan rubah sequelnya jadi sequel 5 ya. Kita masuk ke bagian menu, on, lihat, tetap kan ininya mas 1 teman-teman, nggak ikut 5 ya. Karena sequel yang ada di display tadi menandakan 1 itu adalah ukuran untuk sequelnya. Sedangkan yang saya masuk ke bagian menu itu adalah untuk mengatur berapa kekuatan sinyal yang masuk. Jelas ya? Berbeda kan teman-teman tuh. Sequelnya saya atur ke sequel 9 ya, full. Perhatikan tuh 9 ya. Kalau nggak percaya teman-teman, kita off-kan saja. Sequel yang tadi ya, sequel yang manual tetap di 5. Oh kan, nggak ikut ke 9 karena memang ini beda. Ini sequel yang langsung di display, sedangkan yang tadi itu adalah sequel yang menunjukkan kekuatan sinyalnya, ya kan? Tuh. Ya. Saya akan ambil contoh di posisi 9 sequel manual ya. Katakanlah sequel manual. Kita masuk ke sequel levelnya. Kita on kan ya. 9 kan? Lihat. Oh, tuh. Saya masuk ke posisi 5. Oke. Saya akan off-kan ininya. Kita lihat sequel ini tetap di 9. Oke, ya kan? Nah, karena fungsi sequel yang di depan sampai di menu itu berbeda. Di depan untuk standar noise, sedangkan yang di menu itu adalah kekuatan sinyalnya. Yang masuk bisa membuka berapa dB-nya. Kayak gitu, mudah-mudahan nggak pusing ya. Biar nggak pusing, nih saya akan praktekkan saja langsung teman-teman ya. Ini ada 2 rekan yang sedang ber-QSO. Satu rekan dia sinyal 60 dan satu lagi rekan dia sinyalnya nggak full ya. Kita cek dulu bagian sequel biasa. Ini sequelnya ada di 1 ya. Ada di 1, nggak bakal noise ya. Nah, saya akan dengerin dulu ini lawan bicaranya. Nah, kecil kan? Lihat. Oh. Ya. Sekarang saya akan robah bagian sequel ininya, sequel levelnya. Kita akan tutup dia sampai berapa kedengernya. Perhatikan. Oh, berarti dia. Oh, perhatikan. Nah, dia di sini nggak ada, tapi di sini ada. Ini perhatikan di sini nih ya. Di over. Lawan bicaranya karena besar ada. Karena 60. Perhatikan teman-teman. Perhatikan ya. Perhatikan. Ini sequel levelnya tinggi ya. Perhatikan. Tapi standby dulu gitu. Perhatikan. Ini lawan bicaranya. Nggak ada kan? Kita kecilin. Oke. Ya. Oh. Ngerti kan? Oh, nggak ada. Karena di sini kekuatan dia. Oh. Itu enggak dilanjut. Oh. Delta Victor Kilo abdi standby. Perhatikan teman-teman.
Oh, ada temennya juga, dia lebih kecil, perhatikan. Oh, dia nyampe sini. Kalau saya gedein, nggak ada dia. Sinyalnya nggak bisa ngebuka sequel volumenya. Nah, di sini. Oh, jelas ya? Oh. Juli 10 Delta. Kalau dia mah gede, saya tutup sampai sini masih ada dia. Tapi lawan bicaranya nggak bakal ada. Dan ini bukan sequel manual ya. Perhatikan, sequel manualnya masih tetap sama di sini, di sequel 1. Nah gitu ya teman-teman, mudah-mudahan jelas. Karena memang agak mirip-mirip sih teman-teman. Baik, selamat mempelajari. Silakan dipelajari lebih jauh biar lebih jelas teman-teman. Saya yang tidak tahu data berapa dulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.